Selamat siang teman-teman. Siang ini jam 11 ya teman-teman. Kita mau ke Pangalengan. Posisi saya sudah berada di Jalan Kiang Roke, yaitu jalan alternatif yang bisa menghubungkan dari Soreang ke Jalan Raya Pangalengan, teman-teman. Siang ini lumayan cerah ya, sepertinya gak akan hujan, tapi nggak tahu kalau nanti sore atau nanti di kondisi di atas ya, kondisi cuaca di atas. Emang teman-teman, jadi kalau di bulan-bulan November, Desember ini Badung hujannya ngeri-ngeri sedap teman-teman. Jadi memang sering hujan, dan hujannya itu nggak tanggung-tanggung. Sekali gede itu bisa banjir. Bahkan Bandung itu di mana-mana sekarang banjir teman-teman kalau hujan besar. Lumayan tinggi juga banjirnya, debit airnya besar sekali. Jadi kalau mau keluar rumah atau mau kemana itu harus perhatikan cuaca teman-teman sekarang, karena lumayan serem kalau udah hujannya tuh hujan angin, hujan badai. Dan kalau di atas jam 12 biasanya itu udah mulai mendung cuacanya, udah mulai turun hujan. Nah teman-teman, ini kita di depan udah keluar ke Jalan Raya Banjaran Pangalengan ya. Ke kanan kita teman-teman. Nuhun. Nah, kita udah di ruas jalan Banjaran Pangalengan. Udah tinggal gas aja terus lurus sampai ke Pangalengan teman-teman. Kalau di Pangalengan itu ciri khas angkotnya itu pintunya di belakang ya teman-teman. Sebenarnya ini masih daerah Banjaran. Jadi kalau di daerah Banjaran ini banyak angkot-angkot yang pintunya di belakang. Tapi nanti kalau di atas, di daerah Citere, daerah Pangalengan ke atas itu yang menuju ke perkebunan teh Malabar, biasanya angkotnya itu angkot dari basicnya itu mobil pick up teman-teman. Jadi lumayan unik lah angkot-angkot daerah sini. Kalau siang memang jalur ini agak padat ya teman-teman, lumayan mengantri gitu, karena kan ruas jalannya juga nggak terlalu lebar, jadi kita harus sabar sih. Paling kalau teman-teman punya waktu lebih bisa lewat jalur alternatif, bisa via Gambung Ciwidey ya.
Nanti itu ngelewatin kawasan Riung Gunung. Tepatnya itu kalau teman-teman tahu ada Bobo Cabin ya, Bobo Cabin yang di Riung Gunung. Nah, kita nanti ngelewatin daerah situ. Nah, itu jalur alternatif yang lebih sepi, tapi lumayan jauh teman-teman. Kita harus masuk lewat Ciwidey gitu. Emang lebih dari segi kepadatan kita nggak akan terlalu banyak kejebak sama macet ya, kecuali di Ciwidey-nya itu macet juga gitu. Tapi dibanding dengan jalur ini, jalur sana itu lebih sepi tentunya. Cuman ya kita harus alokasiin waktu lebih banyak karena lumayan memutar. Kita muterin Gunung Tilu teman-teman di sana. Jadi kalau lagi ngejar waktu sih kayaknya kurang efisien ya. Jalur ini adalah jalur utama ke Pangalengan, jadi kalau dari segi efisiensi sebenarnya jalur ini jauh lebih cepat sih. Cuman ya kita harus ekstra sabar, ekstra hati-hati aja sih, karena ini ramai banget jalanannya. Apalagi kan Pangalengan itu akhir-akhir ini hype banget, dipakai untuk banyak wisata gitu. Jadi ya wajar lah, banyak wisata, banyak orang-orang dari luar kota yang berkunjung ke Pangalengan. Harus di depan udah agak mendung ya teman-teman. Di atas nggak tahu bakal hujan atau enggak. Kalau dari yang udah ya ke daerah Pangalengan ini suka kebalikannya ya teman-teman. Kalau misalnya di Bandung hujan gede, di atas itu biasanya cerah banget. Atau pas di bawah itu cerah banget, di atas udah mulai gelap. Ya emang nggak tentu sih teman-teman, tapi setahu saya emang cuaca di pegunungan itu lebih cepat ya, turun kabut, turun mendung itu lebih cepat teman-teman. Tapi nggak pasti juga sih. Ya itu cuman cocok logi saya aja sih, berdasarkan apa yang udah pernah saya alami gitu. Hari ini hari Kamis ya, jadi weekday. Meskipun weekday juga masih tetap ya, kalau daerah-daerah kayak Banjaran gitu ya tetap ramai lah teman-teman, karena kan banyak yang lalu lalang beraktivitas, entah itu kerja atau mau mobilitas dari satu titik ke titik lain gitu. Emang tetap ramai daerah sini tuh teman-teman, meskipun daerah wisata di hari biasa ya, hari kerja gitu. Dan yang paling ramai itu Sabtu Minggu ya. Biasanya banyak bus besar gitu
itu rombongannya lumayan banyak, biasanya 5 bus sekali jalan itu. Nah itu kita harus ekstra sabar teman-teman kalau udah kayak gitu. Nah kita udah masuk ke kawasan kawasan tebing-tebing ya teman-teman. Jadi kalau di kawasan tebing-tebing ini dari dulu ya, dari zaman saya kecil itu memang langganan longsor teman-teman. Karena memang tebing-tebingnya itu mungkin memang nggak kuat menahan ya. Struktur tanahnya tuh memang lumayan gembur gitu. Jadi kalau kena hujan besar itu ngeri-ngeri longsor gitu teman-teman. Trouble teman-teman itu tadi di tengah-tengah jalan di tikungan-tikungan ya, lumayan bahaya sih teman-teman. Tapi kita nggak pernah tahu ya kalau trouble itu ada di mana aja. Apa ini? Wih, ada yang jatuh teman-teman dari pohon kayaknya, nyangkut. Emang kalau Pangalengan ini
jaraknya jauh lebih jauh ya, lebih jauh dibanding Lembang, Dago. Ini kan ke arah selatan, Ciwidey dan Pangalengan itu kalau dari pusat kota Bandung lumayan memakan waktu ya, sejam setengahan lah kurang lebih teman-teman. Jadi ya hanya jika kita lagi ada waktu lumayan luang baru kita bisa jalan ke Pangalengan, karena dari perjalanan aja lumayan lama. Sedangkan kalau ke Lembang itu paling sejam 45 menit lah kalau paling cepat teman-teman. Saya sering jalan kurang lebih kalau ke Lembang itu 45 menitan lah. Tapi kalau ke Pangalengan ini lumayan makan waktu. Waduh, ada apa ya, macet. Baru lihat ada bus lagi nih dari Jakarta ya. Nah teman-teman, udah deket sih. Itu ke kiri, kita kalau ke kiri itu ke itu teman-teman, Gunung Wayang Windu ya. Kita bentar lagi udah dekat ke alun-alun Pangalengan. Kita nyantai aja ya teman-teman, nggak usah terburu-buru, udah sampai Pangalengan juga sih. Nah, banyak bus banget tuh teman-teman di rumah makan Asti ya, di depan saya ini. Nah, ini rumah makan sop buntut yang benar-benar enak banget teman-teman. Mantap banget itu sop buntutnya. Nanti kalau pulangnya ada waktu, kita keburu, saya mau mampir ke sana sih. Sekalian kita review-review kuliner teman-teman. Nah, ini udah alun-alun Pangalengan, kita ke kanan. Waduh, busnya juga ke Cileunca nih teman-teman. Kita harus salip di depan nih supaya nggak ngantri nih teman-teman. Lumayan nih nungguin mobil bus di depan, lama juga, makan waktu. Nah, di sini juga nggak mendung amat ya teman-teman. Masih cerah lah segini mah. Jadi semoga nggak hujan ya. Tapi di atas jam 12 pasti kabut gitulah. Banyak kabut ya teman-teman. Biasanya gitu di atas jam 12 itu ada kabut-kabut. Ya kabut syahdu gitulah. Kita udah bentar lagi mau mencapai kawasan Situ Cileunca ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau dari Gambung itu, nah dari jalan kanan ini teman-teman, dari Cagak ini ya, pertigaan itu keluarnya. Kalau teman-teman via Ciwidey, Gambung, Reung Gunung, lewatin Bobo Cabin ya, itu lewat situ nanti keluarnya. Jadi keluar ini Situ Cileunca teman-teman. Kita udah di Situ Cileunca. Airnya nggak terlalu tinggi ya, agak surut sih sebenarnya teman-teman, saya lihat. Ya nanti ya kita di depan akan coba menepi untuk melihat penampakan Situ Cileunca terkini. Nah di kiri-kiri ini tuh banyak agen-agen
olahraga arung jeram, teman-teman. Jadi kan di sini yang hits itu adalah olahraga arung jeramnya ya. Nah, teman-teman, ini dia, kita lihat situ Cileunca. Ya, airnya nggak terlalu tinggi ya. Ya, tapi padahal ini udah masuk musim hujan ya, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ya. Kita lanjut. Nah, kita lewatin jembatannya. Di jembatan ini adalah muaranya dari arung jeram, teman-teman. Tuh, dilihat di kiri saya itu olahraga arung jeram. Kita menepi dulu, lihat olahraga arung jeram sedang, entah ini baru mau mulai atau udah selesai ya, tepat di jembatan ini ya. Kita udah sampai nih di wisata Taman Langit. Di sini kabutnya benar-benar tebal ya, udah mulai naik nih. Ini sekitar jam 12, teman-teman. Baru jam 12 sih, tapi udah naik gini ya, udah tebal gini ya kabutnya. Jalannya sedikit off-road. Ada bapak yang bawa rumput ya untuk ternak. Mantap sekali, teman-teman, kabutnya. Oke, kita sampai parkiran ya. Kabutnya mantap sekali, teman-teman. Kita beli dulu tiket. Seorang. Jadi 20 kunjungan. Ya. Motornya bisa ke atas ya? Bisa parkir dia. Oke. Oke. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, kita udah beli tiket. Kita gaspol ke atas. Motornya sekarang ternyata bisa naik ke atas ya. Mari kita naik ke langit ya. Taman Langit. In the sky. Nah, kalau yang jalan kaki biasanya lewat atas nih, lewat jembatan ini. Jembatan yang syahdu banget. Oke.
Taman Langit. Kita parkir di sini, teman-teman. Kabut Syahdu in the Sky. Selamat datang di Taman Langit Pangalengan, sebuah surga tersembunyi di ketinggian yang dipenuhi kabut. Taman ini memang seperti namanya, berada di ketinggian 1670 mdpl, letaknya seperti menyentuh langit. Tadi saya beli tiket di bawah dengan harga 20.000 per orang. Lokasinya cukup luas dan kita harus sedikit effort untuk mencapai spot-spot foto yang ada. Kalau cerah, pemandangan perkebunan teh akan terlihat dari ketinggian, dan itu pasti keren. Tapi, kalau berkabut kayak sekarang ini, vibes-nya juga tetap keren, karena vibes-nya itu benar-benar teduh, syahdu, dan juga menenangkan. Cocok banget buat ngahuleng tarik bagi insan zombie alias jomblo bingung kayak saya ini loh. Tapi sadar nggak sih kalian, kabutnya itu kalau dideketin malah ngilang. Mirip banget sama si dia yang suka ngeghosting pas lagi sayang-sayangnya. #korban ghosting. Cuaks.
Oke teman-teman, kita pulang ya teman-teman. Maksudnya kita turun ya. Kita turun teman-teman ke arah Pangalengan lagi. Saya kehujanan, mau pasang dulu jas. Kita arah ke Pangalengan sekarang. Who were trying to feel